Oke, balik lagi sama gue Aldi di channelnya Aldi Faisal Esa. Kali ini gue bakalan bahas monitor yang gue beli seharga 200 ribuan. Dan buat kalian yang baru aja datang ke channel ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga nyalain notifikasinya. Karena apa? Karena gue bakalan upload terus setiap hari Kamis ya. Jadi pastiin kalian gak ketinggalan updatean video dari gua. So, sekarang subscribe dan nyalain notifikasinya. Dan seperti yang kalian lihat di sebelah gua ini banyak banget monitor ya. Jadi yang gua beli tuh yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan seharga 400 ribu. Jadi per monitornya gue beli 200 ribu. Kenapa kok bisa murah banget ya 200 ribuan? Oke, biar gak salah paham, gue jelasin dulu ya, supaya gak kayak video kemarin gue sampai dibilang hoax dengan harga murah banget. Video sebelumnya gue upload tentang PC dengan prosesor AMD Ryzen 3200G. Itu gue belinya dengan harga 1 jutaan bekas dari temen gue namanya Oki. Dan sedangkan harga barunya itu 1,7 juta ya, 1.700.000. Dan kalau misalkan kalian berminat juga dengan barang yang gue beli ini, lalu kalian gak hoki, gak beruntung ngedapetin barang yang murah kayak gua dan males mencarinya, kalian bisa beli barunya dan list harganya pun sudah gua cantumkan. Dan harga yang dicantumkannya tuh udah jelas ya antara yang gua beli dan harga barunya. Jadi bro, kalau misalkan kita mau beli barang nih yang harganya kere-hore, yang harganya bersahabat dan speknya tuh bener-bener sesuai dengan ekspektasi kita, itu kita harus pinter sedikit bro. Kita harus sabar, kita harus beli yang bekas-bekas juga ya, yang jual butuh gitu, atau yang udah gak kepake, atau yang mau beli baru lagi gitu, yang lamanya dijual buat nambahin beli yang baru gitu tuh. Nah jadi di situ ada negosiasi ya, yang harganya misalkan bekasnya di online 600 ribu gitu misalkan, terus kita bisa press jadi 300 sampai 200 ribu. Nah kalau misalkan kalian yang gak mau sabar ya, kalian beli aja langsung yang mahal di toko online banyak kan gitu, daripada kalian ngeliat nih gua dapat harga murah terus julid gitu kan, terus komennya nggak enak gitu. Jadi kalian beli aja yang baru, yang mahal dan yang bagus. Jadi bro, gua ngedapetin semua barang-barang yang murah ini nggak instan, ada prosesnya, ada negosiasi, ada cari mencari, ada tawar menawar ya. Terus dicek-cek dulu layak apa enggak, normal apa enggak, cocok apa enggak. Ya kalau nggak mau ribet beli baru pokoknya. Oke, udah cukup panjang lebar ya gua ngebacotnya. Jadi langsung aja kita balik lagi ke topiknya. Monitor yang gue beli ini yang harganya 200 ribuan, yang ini merek Procom yang pertama. Dan yang kedua itu yang Samsung ya. Monitor Procom ini dan monitor Samsung ini 16 inch. Oke, monitor ini gue beli dari temen gue ya, namanya inisialnya R, Regi. Awalnya tuh dia ngechat gue, bro gue mau ngejual monitor nih, 2 monitor ya, 16 inch. Terus dia kirim foto-fotonya, terus dia bilang, lu berani berapa bro? Terus gue jawab, spesifikasinya apa, tipenya apa, mereknya apa, in치nya berapa ya, berapa inci. Terus karena dia nggak ngerti sama monitor, dia langsung fotoin ya, belakang monitornya itu banyak-banyak tulisan tuh, langsung difotoin. Dan gue langsung searching ya model dan mereknya itu di toko online. Ternyata monitor Procom ini secondnya tuh sekitar 250 sampai 300 ribuan. Dan monitor yang Samsung ini secondnya 350 sampai 450 ribuan. Lalu tanpa basa-basi ya, karena di kantong gue cuma ada 400 ribu, langsung aja gue saklekin, bro gue cuma ada duit 400 ribu, lu mau nggak? Kalau emang kondisinya normal bawa sini. Terus kalau misalkan lu mau 400 ribu langsung aja bawa sini, gue jadiin sekarang. Dan dia langsung bales, oke wait, gue ke situ, gue bawa jadi 400 ribu. Nah di situ berarti kan ada proses ya, proses negosiasi, proses ngecek lah, proses tawar menawar, proses ya intinya proses jual beli barang dengan kondisi bekas. Nah setelah ngedenger bacotan gue tadi, apakah setiap gue bikin video harus cerita dulu seperti ini panjang lebar biar kalian percaya gitu, biar komennya enak gitu, biar nggak ada komen-komen yang nggak enak gitu yang gue lihat? Apakah harus seribet ini gitu bikin videonya? Apa perlu gue kirim juga nih screenshotan gue pas tawar menawar di WhatsApp tadi? Jadi tolong pikirin deh ya, kasih jawabannya di kolom komentar ya. Jadi gue butuh banget jawaban ini supaya bikin videonya selanjutnya bener. Dan buat kalian yang kemarin juga komen ya, yang maha benar lah komennya, komen juga di bawah ya, biar gue juga bisa memperbaiki video gue selanjutnya gitu. Harus seperti ini atau harus seperti apa ya gitu pokoknya. Oke, balik lagi ke topiknya ya. Monitor yang Procom ini yang 16,5 inci ini dengan model LED W1 strip 160 ya. Ini gue nyari spesifikasinya di internet ya, di online nggak ada spesifikasinya. Jadi gue bingung juga mau ngejelasinnya.
Kayak gimana gue juga nggak tahu nih ya, baru ketemu nih monitor yang begini. Jadi yang gue tahu, yang pas gue lihat ini ya kondisinya bagus, kondisinya normal, nggak ada garis-garis, nggak ada kekurangan-kekurangan lain lah, cuma biasalah berdebu, terus ada solatif bekas-bekas gitu biasa ya monitor second. Terus ada ininya nih, debu-debu samping sini juga ya. Overall gue sangat untung lah beli ini ya. Jadi buat rakitan AMD Ryzen 3200G yang kemarin gue pasangkan monitor ini buat di office, buat staff gue gitu. Jadi udah lengkap ya, satu set antara PC dan monitor. Nah dan yang satunya lagi monitor Samsung. Kalau yang Samsung ini gue cari langsung keluar, ada di websitenya, ada di toko-toko online, dan ada di blog-blog orang juga ya spesifikasinya. Jadi si Samsung ini modelnya 633NW, Samsung 633NW. Dia punya dimensi 15,2 inch kali 7,3 inch kali 12,4 inch. Ya, jadi samalah sekitar 16-an ya, 16 incian sama ya. Dia tipenya LCD monitor atau TFT Active Matrix. Dan monitor Samsung yang ini dia mempunyai resolusi 1360 x 768 ya, jadi belum HD ya, wajar lah, murah ya. Jadi gue masih untung banget ya dapat harga segini. Lalu dia punya kontras rasio 500:1 atau 12.000 banding 1 ya, dynamic, dengan color support 16,7 million. Dan tidak lupa juga ya, kedua monitor ini hanya ada port VGA aja ya. Jadi jangan berharap ada port HDMI atau DisplayPort ya, jangan berharap karena monitor lama ya. Udah gitu belinya murah. Oh ya, monitor ini masing-masing punya frekuensi 50 sampai 60 Hz ya. Jadi memang frekuensi normalnya segitu ya. Mungkin kalau misalkan kalian lihat nih di kamar gua tuh ada 4 monitor. Terus buat apa nih gue beli 2 monitor lagi ya? Gue buat apa sih beli 2 monitor lagi, banyak-banyak banget ya, jadi 6 monitor. Jadi gini, monitor ini yang pertama nih, yang Procom ini bakal gue pakein di kantor ya, buat staff. Dan monitor yang Samsung ini buat di kamar. Jadi ada fungsinya juga buat di kamar, bisa nonton TV, buat YouTubean. Jadi gue pakai converter lagi supaya bisa ke HDMI dan bisa dari HP atau dari apa namanya yang kecil tuh Android TV itu ya, kayak receiver itu. Jadi gue bisa nonton TV di kamar. Nah monitor ini tuh bagusnya untuk apa sih sebenarnya? Yang pertama tuh bagusnya untuk di kantor, yang ngetik-ngetik Microsoft Office atau ngerjain kerjaan gitu. Jadi cuma buat nampilin antara dari si PC-nya ke monitor gitu, supaya bisa ngelihat doang gitu. Jadi bisa pakai monitor semurah mungkin gitu, tapi nggak ngabisin tempat. Jadi nggak monitor jadul banget, udah tipis ya. Terus kedua, fungsinya buat orang yang live streaming ya. Misalkan kalian mau live streaming, kalian harus ada kontrol OBS-nya dan buat ngecek internetnya. Lalu kalian perlu monitor tambahan untuk baca chat. Jadi kalian bisa pakai monitor 2 ini. Dan kalau misalkan live streamingnya di game PC, kalian butuh 3 monitor. Yang satu buat OBS, yang satu buat chat, yang satunya buat main game. Jadi kalian bisa fokus main game, terus ngelirik dikit, bisa baca chat, bisa balesin apa namanya, bisa ngobrol bareng sama yang ngechat gitu. Terus kalian bisa ngecek juga performa live streamingnya gimana, di itunya tuh apa, internetnya stabil apa enggak, terus lancar apa enggak. Jadi kalian bisa ngelihat di monitor yang kedua tadi. Terus yang ketiga nih, fungsinya itu bisa nonton TV ya. Kalian tinggal beli converter, terus kalian sambungin antara dari HP atau Android TV, terus kalian bisa langsung nonton kayak TV-TV modern. Cuma sayangnya layarnya kecil ya, nggak seenak TV-TV yang di rumah 32 inch zaman sekarang. Ya tapi untuk di kosan gitu, untuk di kamar pribadi gitu kan, di usia kayak gue nih, kalau misalkan belum menikah ya, enak banget ada TV di kamar yang belum punya. Terus yang keempat buat editor ya. Biasanya dia ngedit di Adobe Premiere Pro tuh, si layar yang satunya buat apa, kontrol videonya pas ngeplaynya, dan yang satunya buat ngeditnya, buat motong-motong, nambahin efek. Jadi dia nggak perlu apa ya, jadi dia bisa ngelihat kontrol si videonya di monitor satu layar penuh, dan yang satunya buat ngeditnya enak gitu, nggak keganggu. Jadi bisa mempercepat kerjaan. Terus monitor ini juga bisa dijadikan alternatif monitor ya buat kalian yang pengen ngerakit
PC tapi budgetnya dihabisin ke PC dan sisa sekitar 200 sampai 500 ribu, kalian bisa dapat monitor seperti ini. Jadi biar si komputernya tuh udah bisa nyala gitu. Terus yang mau pasang CCTV juga gitu, buat kontrol CCTV-nya pakai monitor beginian ya murah kan. Jadi nggak perlu ngeluarin budget banyak tapi bisa nyala CCTV-nya. Terus kita bisa kontrol ada maling apa enggak gitu kan. Dan yang pasti buat orang-orang yang membutuhkan lebih dari satu monitor, kalau misalkan udah punya monitor bagus. Nah jadi intinya kalau misalkan ditanya untung apa enggak, ya jelas untung banget. Ini harganya murah tapi fungsinya sama ya, cuma kekurangannya kecil aja gitu. Terus nyesel apa enggak? Ya enggak lah, gue udah ngerasa untung banget beli monitor beginian. Terus lu makanya malu enggak? Ya gue nggak malu lah, karena gue beli bukan maling ya, bukan nyolong. Gue nggak malu, pede. Walaupun banyak duit, ya monitor murah juga dibeli, ya nggak masalah gitu. Gue belinya sekaligus 2 kok gitu. Terus worth it nggak bang? Ya menurut gue sih worth it ya, tergantung kebutuhan kalian. Jadi gue merasa untung, merasa dapat barang murah tapi masih bagus banget ya kondisinya. Jadi worth it banget gue buat beli monitor ini. Jadi kalau misalkan kalian mau ngikutin cara gue nih ngedapetin monitornya, kalian nawar monitor punya teman kalian atau punya saudara kalian atau punya keluarga kalian yang udah nggak dipakai, yang udah upgrade, yang udah beli lagi, yang PC-nya udah rusak, nggak nyala, terus sisa monitornya doang yang hidup. Ya bisa ngikutin saran dari gue ini, cara-cara dari gue ini bisa diikutin ya. Tapi kalau misalkan kalian yang pengen cepet banget dapat monitor begini dengan harga murah banget, ngepres banget, itu kayaknya susah banget bro. Jadi pasti harganya dapatnya rada mahal. Kalau misalkan gak mau sabar gitu, pengen cepet dapat, pengen cepet bayarin, ya nggak bisa. Kita caranya beda soalnya ya, cara belinya. Nah jadi gimana menurut kalian? Saran dan masukannya gue tunggu di kolom komentar. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak ya buat para subscriber gue yang udah setia banget di channel ini. Dan gue juga mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kunjungin juga di playlist tentang PC dan komputer di channel ini. Oke, menurut gue cukup segitu aja. Gue juga udah bacot terlalu banyak ya. Mungkin kalau misalkan ada kurang dan lebihnya ya tolong dimaklumi ya. Kalau misalkan kurangnya tolong dimaafkan, kalau lebihnya ya nggak apa-apa lah. Jadi menurut gue cukup segini aja dari gue. Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Thank you.